semuanya, selamat datang di channel Teaser dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita akan membahas tentang suspensi. Tapi berhubungan suspensi itu punya banyak jenis dan juga tipenya. Jadi di video kali ini kita akan fokuskan mengenai McPherson Strut. Dan kita juga meminta tolongnya untuk kawan-kawan semua yang gak keberatan bantu channel ini dengan cara menekan tombol like-nya agar channel seperti ini, channel edukasi seperti channel ini bisa bersaing di YouTube. Dan jika nanti di antara kawan-kawan ada yang ingin bertanya, memberikan kritik dan juga saran, nggak perlu ragu, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai McPherson Strut. Mungkin kawan-kawan juga tahu bahwa suspensi adalah salah satu poin yang sangat penting yang menentukan seberapa baik dan nyaman sebuah kendaraan dalam memberikan driving experience yang menyenangkan. Namun sayangnya banyak juga di antara kita yang seringkali mengesampingkan komponen yang satu ini. Padahal selain dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya, komponen ini juga berperan penting dalam memberikan keamanan berkendara. Mengingat komponen ini adalah komponen yang secara langsung menghubungkan antara kendaraan dan juga jalan. Yang artinya mau sebesar apapun power yang dihasilkan oleh mesin kendaraan kita, jika tidak diimbangi dengan sistem suspensi yang memadai, power yang dihasilkan tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Jadi intinya antara mesin dan juga sistem suspensi yang digunakan itu sama-sama penting. Itu jugalah alasan mengapa suspensi selalu mengalami perubahan dan juga perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Mulai dari suspensi yang pertama kali digunakan pada kereta kuda yakni Truth Brace Suspension System, lalu dikembangkan secara terus-menerus hingga pada akhirnya melahirkan banyak sekali jenis suspensi. Di mana suspensi ini juga terbagi lagi ke dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasinya adalah sistem independen, sistem dependen, dan juga sistem suspensi semi-independen. Sedangkan suspensi yang akan kita bahas di video kali ini adalah McPherson Strut yang masuk ke dalam klasifikasi sistem independen. Untuk sedikit sejarahnya, suspensi ini dirancang pada tahun 1947. Perancangnya adalah Early S. McPherson pada saat beliau masih bekerja di Chevrolet. Lalu pada tahun 1948, Early pindah ke perusahaan Ford, dan sistem suspensi ini pun mulai diterapkan pada kendaraan roda 4 dari Ford, yakni Ford Fidet, berlanjut Ford Consul, dan juga Ford Zephyr. Tentunya respon pasar atas suspensi jenis ini sangat baik, karena suspensi ini dapat memberikan kenyamanan dengan konstruksi yang simpel dan juga biaya produksi yang murah. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kendaraan-kendaraan ringan yang menggunakan McPherson Strut hingga saat ini. Untuk sistem kerjanya, pada dasarnya sama seperti suspensi yang lainnya. Suspensi ini bekerja dengan cara meredam getaran dan juga benturan yang diakibatkan oleh permukaan jalan yang tidak merata atau dikenal dengan sebutan bumpy. Terutama pada jalanan Indonesia tercinta ini, suspensi sangat berperan penting. Untuk kawan-kawan yang penasaran dengan simulasi sistem kerja McPherson Strut, kurang lebih seperti inilah simulasi kerjanya. Nah, dari video simulasi tersebut, kita bisa melihat saat kendaraan menemui jalanan yang tidak merata, maka suspensi akan menahan gerakan sasis dan mengembalikan posisi sasis tersebut ke posisi semula dengan lembut. Tapi selain suspensi berperan penting dalam meredam getaran, suspensi juga berperan penting untuk meningkatkan handling kendaraan saat bermanuver.
dengan cara memberikan sedikit body roll sesuai dengan kebutuhan. Kenapa kita bilang sesuai dengan kebutuhan? Karena jika body roll terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, hal tersebut bisa menyebabkan roda kendaraan kehilangan gripnya. Atau untuk kasus yang lebih ekstrimnya, pada kendaraan-kendaraan yang memiliki ground clearance dan juga bodi yang tinggi biasanya bisa menyebabkan kendaraan tersebut terguling. Itulah mengapa suspensi sangat penting. Nah, sekarang kita bahas mengenai part-part MacPherson strut dan juga fungsi-fungsinya. Part-part utama yang terdapat pada suspensi MacPherson strut adalah yang pertama, knuckle. Knuckle ini berfungsi untuk menghubungkan semua komponen suspensi, mulai dari shock, lengan ayun atau lower arm, hub, dan juga tie rod. Lalu yang kedua adalah hub carrier yang menghubungkan roda kendaraan dan juga knuckle. Pada kendaraan berpenggerak depan biasanya hub juga dapat terhubung dengan poros axle dari gardan. Lanjut ke bawahnya ada ball joint dan juga lower control arm yang berfungsi sebagai lengan ayun pada saat roda bergerak secara vertikal yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang tidak merata. Lalu ke belakang knuckle ada tie rod yang tentunya komponen ini berfungsi untuk menghubungkan roda kendaraan dengan rack steer. Untuk lebih detailnya, ball joint dan juga tie rod ini merupakan komponen penghubung yang berisi bola besi dan juga grease atau stemped yang dikunci oleh teflon. Jadi sifat dari tie rod dan juga ball joint ini fleksibel. Lanjut ke atasnya adalah shock absorber atau yang kita kenal dengan shock breaker. Di bagian shock breaker ini ada juga part-part lain yaitu coil spring dan juga bantalannya bernama upper spring leg mounting point atau biasa disebut support shock breaker. Nah, komponen shock breaker inilah yang berperan penting memperlambat gerakan suspensi yang diakibatkan dari kondisi jalan dan juga dorongan dari coil spring. Untuk penjelasan singkatnya, shock breaker atau shock absorber ini merupakan sebuah tabung berisi oli, piston valve, dan juga shaft yang bergerak ke atas dan juga ke bawah mengikuti kontur jalan. Gerakan inilah yang diredam oleh oli dan piston tersebut dengan cara memberikan piston sedikit lubang berukuran kecil agar dapat membatasi pergerakan oli saat berpindah dari ruangan atas ke ruangan bawah atau sebaliknya. Gerakan oli yang dibatasi inilah yang menentukan seberapa besar redaman yang dapat diberikan oleh shock breaker. Di mana semakin besar lubang pada pistonnya atau semakin besar valve-nya, semakin cepat perpindahan oli, yang artinya semakin lemah redaman shock breaker. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil lubang atau valve pada pistonnya, maka semakin lambat perpindahan oli, yang artinya semakin kuat redaman yang dapat dihasilkan oleh shock breaker. Nah, kurang lebih seperti itulah prinsip dasar kerja shock breaker. Namun selain berfungsi untuk menahan gerakan roda, pada desain MacPherson ini, shock breaker atau shock absorber ini berperan sebagai tumpuan utama roda. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, pada saat roda berbelok, maka ciri khas dari MacPherson shock absorbernya akan ikut berbelok. Dan sisanya ada part-part yang nggak kita modeling karena bukan part utama dari sistem suspensi, melainkan komponen-komponen penyempurna. Dan di samping itu juga proses simulasinya agak susah karena gerakan suspensi itu sangat kompleks. Komponen-komponen yang kita modeling ini yang pertama adalah sway bar. Sway bar berfungsi untuk mengurangi body roll yang berlebih dan juga meningkatkan hand grip. Di mana pada kondisi kendaraan sedang melewati tikungan yang tajam, maka tapak ban atau grip yang diberikan roda tidak akan maksimal dikarenakan ban miring saat berbelok. Dengan penggunaan sway bar, body roll yang berlebih tersebut dapat diminimalisir. Dan juga grip pada roda bisa ditingkatkan. Komponen selanjutnya ada bushing yang berfungsi untuk mengurangi getaran dari roda hingga ke dalam kabin. Lalu ada radius rod. Radius rod ini berfungsi sebagai stabilizer yang menahan roda agar tetap pada posisinya saat kendaraan start dan juga berhenti. Dan terakhir ada strut bar, yang mana komponen ini jarang digunakan kecuali untuk orang yang hobi dan juga ajang kompetisi.
Fungsi dari strut bar ini adalah meningkatkan kekokohan atau rigiditas bodi dan juga sasis. Nah, itu dia informasi yang bisa kita berikan mengenai sistem suspensi McPherson Strut yang masuk klasifikasi independen. Jika di antara kawan-kawan ada yang bingung, kalian nggak perlu ragu, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Begitu juga untuk kawan-kawan yang ingin memberikan tambahan dan juga masukan. Nggak perlu ragu, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Bantu juga channel ini dengan cara menekan tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi terbaru setiap kita upload video. Dan di samping itu, dengan cara menekan tombol subscribe-nya, kalian sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Khairul undur diri, see you in the next video, and thanks for watching.